Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Putri Nurmala, NIM A1D019032 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisa sifat fisika dan sifat biologi tanah yang terdapat di pekarangan rumah, kebun, dan sawah. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit definisi dari tanah. Tanah merupakan bagian penting dari bumi yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Namun, hanya dalam kondisi tertentu tanah dapat dimanfaatkan, terutama bagi tanaman yang lebih membutuhkan kondisi tanah yang subur. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki kandungan unsur hara, air, dan bahan pendukung lainnya dalam kondisi yang pas sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Ciri-ciri tanah yang subur yaitu yang pertama, memiliki kandungan hara tinggi, yang kedua, kadar pH netral, yang ketiga, tekstur lempung, yang keempat, organisme tanah, yang kelima, mengandung unsur mineral, dan yang keenam, cocok untuk berbagai tanaman. Sedangkan tanah yang tidak subur yaitu tanah yang apabila lahan tidak memiliki atau hanya ditumbuhi sedikit vegetasi, dan pada umumnya karena kandungan unsur hara yang sedikit. Ciri-cirinya yang pertama, pH asam atau basa, yang kedua, tekstur keras, yang ketiga, rendah humus, dan yang keempat, sedikit organisme tanah. Adapun sifat tanah yaitu yang pertama, sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kondisi tanaman, karena akan menentukan penetrasi akar di dalam tanah, kemampuan tanah menahan air, drainase tanah, aerasi tanah, dan ketersediaan unsur hara tanah. Sifat-sifat fisik tanah meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, tekstur tanah, struktur tanah, lengas tanah, konsistensi tanah, porositas tanah, permeabilitas tanah, drainase tanah, warna tanah, dan suhu tanah. Sedangkan yang kedua yaitu sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah yaitu sifat yang dibentuk oleh zat padat berupa partikel-partikel tanah, bahan-bahan organik tanah, serta organisme tanah. Sifat-sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu yang pertama, total mikroorganisme tanah, yang kedua, jumlah fungi atau jamur tanah, yang ketiga, jumlah bakteri pelarut fosfat, dan yang keempat, total respirasi tanah. Baik, yang pertama saya akan mengidentifikasi dan menganalisa tanah yang ada di pekarangan. Sebelumnya, tanah pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal. Lahan ini, jika dipelihara dengan baik, akan memberikan lingkungan yang menarik, nyaman, dan sehat, serta menyenangkan sehingga membuat kita betah tinggal di rumah. Di pekarangan rumah saya ditanami dengan pohon jambu, pohon pisang, tebu, dan lain-lain. Tanah di sini termasuk jenis tanah inseptisol, di mana merupakan tanah yang termasuk dalam kategori tanah aluvial. Tanah ini adalah suatu jenis tanah muda yang juga termasuk ke dalam jenis tanah mineral. Tanah ini bertekstur lempung, pada umumnya warna tanahnya kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabuan. Kondisi tanahnya ialah cukup subur sehingga membuat tanamannya tumbuh dengan subur dan cukup baik. Selanjutnya yang kedua, saya akan menganalisa dan mengidentifikasi tanah yang berada di perkebunan. Sebelumnya, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Jenis tanah di sini sama seperti jenis tanah yang sebelumnya, yaitu jenis tanah inseptisol. Warna tanahnya
kecoklatan dan kehitaman, serta campuran yang agak keabuan. Jenis tanah ini jika kering akan mengeras dan menggumpal, dan jika terkena air atau basah, tanah ini akan lengket dan bertekstur lempung berliat. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan mengidentifikasi dan menganalisa tanah yang berada di sawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mengidentifikasi mengenai kesuburan tanah, terutama lahan sawah yang ada di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Sebelumnya, tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawijaya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tanaman padi di sekeliling saya tumbuh dengan subur dan sangat baik ya. Untuk pemberian pupuknya, petani di sini masih menggunakan pupuk urea dan pupuk organik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.